saya bilang ya mengamankan nilai uang. Kayak kita kan untung kan dari transaksi bisnis kita jadi rupiah. Nah rupiah ini kan inflasinya luar biasa. Kalau pemerintah bilangnya 5%, 4% atau 6% inflasi. Masalahnya istri saya kalau belanja itu per tahun kenaikannya mungkin 25% ke atas gitu loh. Kalau orang kaya lama atau pebisnis orang yang kaya yang lama itu ada kelebihan uang, mereka itu belikan properti gitu loh. Nah sedangkan kondisi sekarang itu sudah berbeda. Nah saya kayak gini, saya punya properti ini, ternyata nilainya juga nggak naik. Ini saya mungkin perdana di podcastnya Pak Chandra. Saya punya bisnis, saya putuskan untuk tutup. Oh iya, yang lalu kamu bilang kamu mau kembangkan sekarang. Ya, jadi scale down ini malah tutup jadi. Saya putuskan tutup begitu saya pelajarin lebih dalam. Kecintaan saya ke teknologi ini luar biasa. Yang distributor sama importer saya tutup. Yeah. Yang pet shop dibeli sama investor. Jadi saya jual bisnis saya mau komit di dunia finansial. Wow. Ini sekarang 85, tadi 74. Tadi 74. Loh itu kenapa kok bisa naik? Itu passive income atau apa? Ini passive income. Oh, berapa menit ya? Tadi jam 15 berapa? 15.26. 15.26. 30 ini menit. Setengah jam bisa naik diam-diam 85. Berarti itu kalau sehari rata-rata bisa terima berapa? Pada kesempatan kali ini saya kembali akan ngobrol bersama Alex, si pengusaha makanan kucing beromset 300 miliar. Tapi kenapa kok beliau akhirnya hari ini bisa mendiversifikasi dari bisnis tradisional makanan kucing sampai sekarang beliau bershifting ke finance. Pasti ada sesuatu. Dan kali ini beliau nggak datang sendiri. Beliau datang bersama partnernya di WellX. Nanti saya akan ngobrol banyak panjang lebar mengapa orang sekelas omset 300 miliar mau pindah ke sektor finance. Kita tengok setelah yang satu ini. Alex, welcome back. Terima kasih Pak Chandra. Level up Success Before 30. Thank you. Wah, kali ini sama siapa ini? Dikenalkan ini. Nah ini saya kenalin. Ini partner saya namanya Aldi. Aldi. Nah, welcome Aldi ke Level Up. Nggak semua orang lo bisa masuk ke sini. Oh iya Pak Chandra. Selamat datang ya. Nah Aldi ini Pak Chandra, ini sudah di market kripto sejak 2017. Jadi dia, saya ngelihat knowledge-nya luar biasa dalam. Iya. Makanya saya ajak beliau untuk gabung untuk membesarkan komunitas WellX ini. Gitu ya. By the way, Aldi sendiri ini sudah punya pengalaman ngajar orang tua belum? Kebetulan murid di WellX tidak ada yang muda. Usia paling muda berapa kalau boleh tahu? Kobili ya. Ya 30 tahun lah. 30. Nah, jadi gini ya, kalian anak-anak muda yang nonton video ini, Success Before 30 memang, video ini tidak cocok untuk Anda yang belum punya karir, atau Anda saat ini tuh penghasilan pasti belum ada. Mohon maaf loh ya, saya bukan berarti hari ini menghina kalian, tapi kalau kalian hari ini income pasti nggak ada, penghasilan pasti berada, berharap uang 100 ribu jadi 1 miliar, mending tinggalkan channel ini sekarang juga. Karena channel ini nggak cocok untuk Anda yang mau trading, nggak cocok. Karena saya sendiri bukan trader. Saya kan berkali-kali bilang saya ini bukan trader, saya ini pengusaha investor. Jadi tentu saya akan mengundang narsum yang saya paham. Kalau pengusaha saya undang Aldi, kemudian Aldi sama Alex, dua Al ini ya, double Al gitu. Jadi Alex sama Aldi ini, Aldi akan mengajarkan gimana orang tua itu, kalau Anda hari ini selama ini menaruh dana Anda di emas, naruh dana Anda di reksadana mungkin pasar uang atau reksadana saham dan sebagainya, atau Anda main FR atau obligasi, ada baiknya Anda pertimbangkan untuk yang satu ini. Kenapa? Makanya tadi sebelum video ini di-take saya sempat ngobrol banyak sama mereka. Ternyata di sini itu bisa menjawab keresahan, terutama saat ini yang lagi perang. Nah, ini kan sekarang video ini di-take tanggal 5, yang mana Maret 4 hari yang lalu pemimpin Iran Khamenei ini tewas pakai AI, ya kan? Bomnya pakai AI, dar gitu. Saya dihujat netizen, saya posting saya dihujat netizen. Nggak penting, saya dihujat nggak penting karena levelnya belum nyampe kita gitu loh, ya kan? Jadi mereka ini hidupnya susah, nggak pernah ke Iran, cuma lihat sosmed bisanya marah-marah. Saya ini ke Arab Saudi ya sudah sering, ke Dubai ya sudah sering, kemana-mana saya sudah, ke negara, ke Oman pun saya pernah sudah. Jadi nggak sama dengan yang di sosmed. Nah itulah sebab orang sini tuh sok pinter. Jadi artinya mari
kita bukan mau bahas perang ya, tapi kita mau bahas bagi Anda yang usia 40 ke atas pengusaha itu, apa dampak bagi finance Anda? Apa dampak bagi perusahaan kalian dengan adanya perang ini? Kita ngobrol yang setelah kita ngobrol yang berikut ini. Makanya hari ini saya tuh pengen ngobrol ya, terutama pertama sama Alex. Kamu sebagai seorang pengusaha ya, kan saat ini melihat berita perang ini, geopolitik panas, kalau dari sudut pandangmu itu gimana gitu? Jadi kalau dari sudut pandang pengusaha ya Pak Chandra ya, kalau saya ini kan importer ya. Kalau dengan posisi perang seperti ini kan jalur laut itu kan pasti terdampak ya. Dampak. Ya mungkin saya sih masih belum dapat informasi dari Supplier. teman-teman ya di kantor. Saya nggak tahu. Harusnya sih ada kenaikan di shipping cost ya pastinya. Oh itu pasti. Karena saya kan import itu kan by by container, jadi perlu shipping cost. Nah, sampai sekarang sih saya belum dapat informasi dari tim kantor. Tapi proyeksi saya shipping cost akan naik. Karena kalau shipping cost akan naik, HPP pasti naik. Ya. Harga jualnya pun pasti naik. Ya. Terus di retail shop juga pasti akan naik. Berarti kucing saatnya makan ikan asin lagi. Oke, terus. Jadi ya kalau sudut pandang sebagai pengusaha seperti itu ya. Kalau di market ya mungkin saham-saham mulai volatile ya mungkin ya. Terus kalau cryptocurrency kemarin kan sudah dropnya lumayan dalam. Ya. Mungkin kemarin sempat ya dari 67.000 jatuh ke 63, tapi begitu dapat isu bukan isu ya fakta bahwa pemimpin Iran meninggal, BTC-nya malah terbang lagi. Terus sempat turun dan hari ini terbang ke tadi subuh sempat ke 74.000. Nah, price sekarang sekitar 71-72.000. Oke. Berarti itu sudut pandang pengusaha. Nah, Lex ini apa? Coba dijelaskan. Jadi ini mesin pencetak duit saya. Mesin pencetak duit. Oh ini berarti bukan trading itu? Bukan. Yang hijau merah itu bukan ya? Bukan. Meskipun di sini ada hijau tapi bukan hijau merah. Oh bukan trading ya? Saya kalau lihat peta itu pusing kepala saya. Gitu ya? Iya. Jadi gini Pak Chandra, saya ini kan juga trading nggak terlalu sering lah. Tapi capital saya lebih fokus, ini salah satu pool saya atau mesin pencetak uang saya. Oh iya, ada mesin pencetak uang di kripto ya? Saya taruh sekitar $200.000. $200.000 itu ada angkanya ya? 203.358. Oke. $200.000 kurang lebih 3,4 M lah saat ini. Yes. Posisi $203.000 ini saya bukain liquidity pool. Apa itu liquidity pool? Nah, mungkin di podcast sebelum-sebelumnya kan saya sudah bicara. Oh ya. Kita bisa buka exchange dengan modal berapapun. Oh, jadi kayak money changer. Nah, jadi orang yang trading di sini kita dapat Mereka yang trading. Mereka yang trading. Itu yang trading orang Indonesia atau orang Iran? Global, seluruh dunia. Jangan-jangan orang Iran juga trading. Ya bisa di situ. Oh gitu. Jadi di sini saya buka. Berarti kayak YouTube ya, penontonnya seluruh dunia ya? Ya. Oke. Jadi saya ini sebagai saya buka liquidity pool, itu berarti saya jadi liquidity provider. Penyedia likuiditas. Perusahaan penyedia money changer lah. Oke. Nah, saat orang bertransaksi, yang saya buka itu pairnya adalah Ethereum sama USDC. USDC sama Ethereum. Jadi yang di seluruh dunia. USDC sama USDT sama ya? Sama saja, itu stablecoin tapi penerbitnya beda. Oke. Yang satunya tapi penerbitnya. Value-nya sama persis. Value-nya 1:1 dibandingkan US dollar. Oh, berarti kalau kayak ringgit Malaysia itu sama dengan 1 ringgit Brunei Darussalam. Itu sama gitu. 1 ringgit Malaysia setara $1 Brunei Darussalam. Lebih kurang, value-nya sama kayak mirip-mirip gitulah ya. Beda provider tuh beda perusahaan. Kalau ini kayak kalau di duit tradisional kayak beda negara gitu ya. Jadi kalau USDT itu penerbitnya Tether, kalau USDC itu penerbitnya Circle. Tether sama satu lagi Circle. Oh, makanya USD Circle. Yang satu USD Tether. C-nya koin ya. Oke. Nah, jadi terus ini apa ini? Earn ini apa ini? Jadi earn ini jumlah uang yang saya
dapatkan dari fee transaksi. Contoh nih, Pak Chandra ini kan misalnya pakai exchange, local exchange. Saya punya perusahaan money changer. Ya. Saya misalnya pernah lihat Pak Chandra kemarin kan Ya. pernah kolaborasi sama Indodax ya. Ya Betul. kita let's say ngomong Indodax ya. Indodax itu ngejar user buat apa? Supaya mereka bertransaksi di sana. Indodax dapat maker fee dan taker fee dari pembelian atau penjualan aset kripto. Nah, saya ini sebagai Indodax di sini. Oh. Nah, tapi kalau Indodax mesti cari user, saya nggak perlu cari user. Kolamnya sudah ada. Ya kita bikin kolam, usernya sudah dari dunia yang bertransaksi Ethereum sama Nah, USDC. sebentar. Kolam nanti dulu. Saya mau tahu ini. Ini apa ini? Kok menarik kayak Itu ini? fee. Oh, Fee itu yang kita fee. dapatkan dari orang bertransaksi aset kripto kan ada fee. Nah, kita dapat fee karena kita penyedia liquidity pool. Nah, berarti transaksinya orang di situ tuh kamu dapat yang namanya ini ya? Ya, Ini fee. harian, mingguan atau? Per detik, Pak Chandra. Per detik. Per detik. Jadi Nah, ini terus misal ada ini angka 74 itu apa? ini jumlah dolar yang kita dapatkan 74. 74. Nah, ini kan Itu dalam satu hari. enggak, ini jalan terus sih. Ini jalan terus. Jadi ini pas kita Nah, mulai dari 0 ke 74 itu berapa lama? ya beberapa jam tadi yang kita Nanti kita ngobrol-ngobrol lihat kita ya. catat. Kita sekarang ngobrol ya. Ini sekarang kan jam berapa? Kita ngobrol podcast ini. Saya screenshot aja nanti Iya, mungkin screenshot. ditampilkan di apa? Ya. Ini sekarang jamnya 15.26. Nah, ini ada jamnya juga. Ya. 15.26. 15.26 kita screenshot sambil nanti kita ngobrol nanti Oke. setengah jam kemudian kita lihat dia jadi berapa gitu ya. Oke, nggak apa-apa itu Alex. Nah sekarang pertanyaan saya ke Aldi. Aldi, sekarang ini kan orang-orang tua yang selalu curhat ke saya itu satu. Saya tuh kenapa deposito? Karena menurut saya deposito itu adalah produk keuangan yang paling aman bagi saya. Saya ini kerja seumur hidup, saya taruh uang saya di deposito aman. Kenapa? Saya belinya di perbankan. Kalau mungkin ya saya sebut aja mungkin kalau bank swasta BCA, bank pemerintah mungkin Mandiri, BNI dan sebagainya. Saya taruh duit di sana. Kenapa saya taruh duit di sana? Pertama saya merasa aman karena banknya ada, fisiknya ini ada, kelihatan BCA, ownernya siapa kelihatan, transaksi siapa kelihatan. Dan saya udah taruh duit di situ puluhan tahun. Meskipun di BCA pun saya nggak taruh deposito, tapi saya beli produk-produk obligasi melalui bank tersebut. Meskipun saya ini cuma dijamin LPS 2 miliar per orang, ya kan, padahal deposito saya di sana 200 miliar. Itu banyak, saya kenal pengusaha kayak gitu itu. Nah dia itu tarik 200 miliar itu pindah ke sini, itu mereka takut. Kenapa? Pertama, gak ada fisiknya. Kedua, kalau ada manusia yang saya cari siapa? Ya, artinya kalau di BCA saya ke bank, AO-nya langsung menghandle saya. Account officer-nya menghandle saya. Terus kalau saya ada apa-apa, langsung pejabat perbankannya turun. Nah di sini nih siapa yang melayani saya ini? Nah ini yang membuat saya ini akhirnya berpikir meskipun ini dijanjikan cuannya besar, saya nggak terlalu tertarik karena ujung-ujungnya duit saya ditilep. Menurut tanggapan Aldi gimana? Jadi gini ya Pak Chandra, memang sebenarnya konsep bahasanya itu self custody ya. Self-custody. Iya, ini adalah baru. Karena kenapa? Kita ngomong agak panjang ya Pak Chandra. Boleh. Kita ngomong sejarah. Ya. Ini kalau dari yang saya pelajari ya, teori yang saya pelajari ini revolusi sebenarnya ras manusia. Maksudnya gimana? Internet dulu deh. Apa sih yang dilakukan internet? Internet itu merubah cara komunikasi antara sesama manusia. Tadinya manusia itu kalau mau telepon harus wartel atau apa, video call nggak bisa, kirim surat harus lewat kantor pos atau zaman dulu pakai apalah burung, ya kan? Itu selalu di situ ada kustodian atau third party di situ. Ya Ada kan? pihak ketiga. Ada pihak ketiga. Nah, begitu internet itu muncul, Ya, lama-lama hilang. Oh pihak ketiga itu lama-lama hilang. Internet kan sekarang Pak Chandra mau nelpon orang perlu pihak ketiga nggak? Oh ya, dulu itu kalau saya mau interlokal, saya pasti lewat SLJJ. Ya, sekarang perlu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu, ya kan? Dulu Iya. mau kirim surat, Saya harus ke kantor pos. sekarang? Langsung direct emailnya. Iya, kan gitu. Mau Atau video minta call, WA. mau video call. Dulu Video nggak call bisa. nggak bisa. Sekarang bisa, Ya, ya ya. kan? Itu internet. Oh. Tapi satu yang internet tidak rubah, Hmm. cara manusia bertransaksi.
Oh, ya. Dulu, dari dulu sampai sekarang, kalau mau kirim uang ke luar negeri, bisa nggak lewat bank? Nggak bisa. Nggak bisa. Saya harus lewat bank, Iya, selalu. Selalu. Nah, ini yang dirubah sama teknologi blockchain. Oh. Ini yang dirubah. Ya, sama teknologi blockchain. Nah, decentralized finance ini merubah lebih banyak lagi semua yang tadinya tradisional. Ya, dia tarik bisa masuk decentralized finance. Ya. Ya, di situ tidak perlu lagi yang namanya third party tadi. Tidak perlu pihak ketiga. Tidak perlu pihak ketiga. Oke. Nah, lalu yang lantas yang menjaminkan apa nih yang menjadi jaminkan? Ya. Ya. Yang menjadi jaminan atau kesepakatan bersama itu codingnya, code. Jadi the code is the law. Oke, kalau di perbankan konvensional mesti pakai Swift code. Bukan, maksudnya code itu pemrogramannya. Karena semua ini basisnya bahasa pemrograman. Oh, seperti iya. database. Iya, ya. iya. Ya kan? Karena sebenarnya sentralisasi sekarang di bank pun Iya. semuanya kan hanya data yang terekor. Kita Betul. tidak pegang fisiknya, uangnya, ya kan? Ya. Semua data. Duit kita mau dikemanain kita juga nggak ngerti. Kita juga nggak Kita tahu. cuma terima bukti. Iya. Terima bukti. Nah, waktu karena kita kebetulan lagi era perang ya, Iya. ingat kan waktu pertama kali Iran dihantam sama Israel, Ya. ada kasus kan, bank sentralnya Iran itu salah satu bank dihantam database-nya, nasabahnya pada nangis, ya kan? Nah, itulah sistem sentralisasi, ya. Jadi bank aman, ya aman selama negaranya baik-baik saja, selama banknya tidak masalah. Tapi ketika kalau contoh kasus Indonesia, ketika terjadi Bank Senturi, Betul. itu bagaimana? Itu keamanan sudah nggak ada itu. Ya. Nah, decentralized finance ini dengan adanya teknologi blockchain, Iya, betul. itu mengeliminasi yang namanya third party tadi, Pak Chandra. Oh iya. Jadi yang Makanya harga Bitcoin di Iran itu naik ya. itu karena currency-nya anjlok. Oh, karena currency. Kalau Karena Bitcoin naik itu beda lagi Iya. ceritanya. Cuman secara gambaran luasnya, yang internet itu tidak bisa selesaikan, yaitu transaksi peer to peer tanpa pihak ketiga, itu blockchain yang selesaikan. Iya. Makanya kalau kita tahu ada video lama itu dari Jack Ma. Jack Ma bilang, ya saya mungkin tidak membeli Bitcoin, saya tidak tertarik dengan Bitcoin, tapi teknologi blockchain-nya itu adalah powerful. Nah, sedangkan sekarang ini yang orang suka misconception atau salah, ya, ketika kita ingin terjun ke dalam dunia Web3 bahasa zaman sekarang, ya, di mana di situ basisnya teknologi blockchain, finansialnya sistemnya desentralisasi atau decentralized finance, itu harus beli kripto, itu yang salah, Pak Chandra. Oh. Jadi tidak ada keharusan untuk beli kripto atau untuk memulai atau untuk tahu teknologi ini sebenarnya. Oke, nah sekarang gini nih. Baik, saya sudah mulai nangkep tentang konsep third party. Ini akan menjawab teman-teman pengusaha yang selama ini mungkin belum terpikir ke sana. Karena pengusaha tua ini kebanyakan adalah gaptek. Nah, mereka takut kalau passwordnya lupa apa dan sebagainya. Nanti tolong diajarkan ya Aldi ya. Oh iya. Ya, satu lagi Aldi. Kalau bicara tadi kan sempat ngomong blockchain ya. Teknologinya blockchain yang disampaikan oleh Jack Ma. Waktu kondisi global sekarang sedang panik. Seberapa cepat sebenarnya orang kaya memindahkan asetnya keluar dari sistem perbankan tradisional. Misal nih aman-aman, Indonesia aman-aman aja lah. Indonesia kan non-blok ya. Ya meskipun kemarin digoreng Pak Prabowo join BOP lah, Board of Peace lah. Tapi ini kan kita nggak tahu otaknya Pak Prabowo itu seperti apa. Karena beliau itu kan jenderal mantan intelijen. Iya. Jadi yang tahu ya hanya dia sendiri. Beliau selalu berpikir untuk mengamankan rakyat Indonesia. Saya nggak mau bicara ini karena itu ranahnya presiden. Tapi yang saya maksud seandainya nih, kalau kita dibalik Indonesia ini amit-amit jadi kayak Iran. Orang-orang kaya Iran itu ngapain? Apalagi sekarang isunya Dubai lagi sepi. Nah ini gimana gitu? Kalau kita bicara case-nya pertama ya, Iya. kalau kita ngomong dadakan, Iya. tentunya yang dadakan itu aset fisik kita pasti nggak selamat. Contoh rumah, tanah, Oh, iya. juga hancur, ya kan. Apalagi kita pegang barang LM misalnya, Iya. itu sudah pasti nggak selamat. Kedua, ketika misalnya seperti di Israel yang dihantam itu Tel Aviv, database perbankannya itu hilang, nah Iya. itu kan masalah tuh. Iya. Duit orang semua yang bentuknya elektrik, kita nggak Iya. ngomong digital ya, karena ini e-money. E-money. Ini sebenarnya beda elektrik digital. Bagaimana yang terjadi? Kita bayangin di situ dulu deh.
jauh-jauh sebelum kita mau on chain, ya. Ya. Karena datanya sistemnya yang ada sekarang itu adalah sentralisasi. Semuanya itu ada custodiannya. Ya. Nah, mungkin selama ini custodian kita tidak ada masalah. Ya. Tapi kan kita nggak akan bisa tahu. Ya. Ya kan? Nah, bisa jadi suatu saat kasus kayak Bank Century Ya. atau kasus seperti 98. Nah, Ya. kalau 98 orang yang punya rupiah banyak itu kolaps ke nilainya. Jelas. Iya kan? Nah, Ya. bagaimana kalau dia mau secara instan, dia mau convert? Kan itu susah. Nah, Ya. kalau di blockchain ini, semua database-nya itu kan adanya sudah on-chain. Asetnya global. Jadi dia tidak ngikut ke individu atau ke kustodian, Pak Chandra. Oh. Nah, jadi misalnya Pak Chandra mengamankan ya aset saya butuh hidup 10 miliar misalnya. Pak Chandra masukin on-chain di wallet, kayak wallet gitu. Ini Pak Chandra mau pergi kemanapun di seluruh dunia, asetnya adanya on-chain. Pak On-chain. Chandra bisa akses. Jadi saya mau pergi ke negara manapun, saya pergi nih transmigrasi ini Iya. akhirnya melarikan diri sementara karena negara dalam keadaan tidak aman. Saya angkutlah anak istri saya ke Bali contohnya. Kan banyak tuh orang Iran ke Amerika itu juga. Patrick Bet-David contohnya. Itu orang Iran loh. Ya, dia besar di Amerika. Itu salah satu motivator terkenal. Ya, itu misalkan dia bawa seluruh asetnya dari Iran, dia cuma model kartu atau model ledger kayak tadi itu, otomatis dia bisa tarik di Amerika ya. Bisa Pak Chandra. Jadi dimanapun ya, selama kita punya akses ke traditional finance-nya, yaitu bentuknya exchange lokal ya di negara manapun, aset kita tuh bisa kita pindahin. Oke, nah berarti ini sesuatu saya sudah nangkep nih. Kenapa kok seorang Alex pengusaha yang omsetnya besar, pembayar pajak terbesar di Gubeng 2024, pernah kita bahas yang lalu, dia tertarik ke bidang ini. Saya sudah mulai nangkep nih. Berarti gini Lex, jadi waktu kamu sadar diam-diam duitmu itu tergerus. Karena kena rupiah, inflasi ini, kamu nggak pakai cara lama untuk beli emas batangan atau simpen dolar di bank ya. Jadi apa yang membuat kamu itu masalahnya dengan strategi itu tuh apa? Enggak, jadi gini Pak Chandra, saya ini kan tergolong masih muda lah ya, Gen Y atau millennials lah. Gen Y dan Gen Z ini kan pengennya instan, pengennya fleksibel. Jadi saya mikir ya, kalau orang kaya lama atau pebisnis orang yang kaya yang lama itu ada kelebihan uang, mereka itu belikan properti gitu loh. Ya. Nah, sedangkan kondisi sekarang itu sudah berbeda. Nah, saya kayak gini, saya punya properti ini. Kan saya punya beberapa properti. Ternyata nilainya juga nggak naik. Sudah berapa tahun? Nggak naik. Di zaman saya beli ini gitu kan. Dan beberapa properti saya juga nggak produktif gitu kan. Iya. Nah, ketemulah saya banyak ngobrol sama Aldi gini. Buat apa ngumpulin aset-aset kalau nggak produktif? Iya. Nah, saya bilang ya mengamankan nilai uang. Mengamankan cuan Rupiah. yang sudah. Ya, aset Anda. Kan bilang mengamankan rupiah. Kayak kita kan untung kan dari transaksi bisnis kita jadi rupiah. Ya. Nah, rupiah ini kan inflasinya luar biasa. Kalau pemerintah bilangnya 5%, 4% atau 6% inflasi. Masalahnya istri saya kalau belanja itu per tahun kenaikannya mungkin 25% ke atas gitu loh. Atau itu 20 bukan mengamankan nilai uang gitu. Jadi itu nilai uang menyusut sendiri. Nah, saya merasa loh kok bisa mahal. Ternyata saya lihat pengeluaran saya itu komponennya banyak di konsumsi makanan gitu loh. Ternyata kenaikan harga makanan untuk rumah tangga gitu pangan kan, itu naiknya itu lebih dari 10%. Jelas. Jadi the real inflasinya itu ya bukan, kalau saya bilang ya bukan ya bukan betul 4-5%, 6% yang dikatakan sama pemerintah. Nah, yang kedua, karena saya Gen Y ya di tengah-tengah Gen Z sama Gen X, saya juga pengen fleksibilitasnya sama seperti Gen Z. Jadi begitu saya pelajarin, kripto ini luar biasa. Jadi misalnya contoh nih kayak perang nih gitu kan, ruko laku dijual, nggak laku Pak. Nggak laku. Tanah, kita punya tanah dijual laku, nggak laku. Terus kerjaan kalau hancur, kena musibah, kena bom, ya. Terus gimana? Ya nggak bisa apa-apa. Itu yang terjadi di Iran saat ini. Makanya saya memerlukan suatu benteng atau pengaman saya. Itu uang saya harus ada di blockchain. Nah, blockchain ini kan kalau sudah teman-teman sudah ketahui semua, ini kan kita self custody, kita simpan sendiri. Ya. Nah, saya punya teman
uangnya sudah 98% di on-chain, 2% hanya di rupiah. Jadi begitu butuh duit ya ini dipindahin pelan-pelan. Oke. Gitu saja. Jadi fleksibilitas lah. Dan ini sangat liquid. Kita mau cairkan kapanpun sekarang nih ya. Saya tarik ya, bisa. Iya. Saya tinggal masukkan misalnya contoh nih di exchange lokal, langsung saya cairkan ke rupiah selesai. Iya. Kalau saya punya properti, ini properti yang kita pakai podcast ini sekarang ini Pak Chandra. Ini saya jual sudah setahun nggak laku-laku nih. Iya. Tenang, banyak orang yang dijual lebih dari 5 tahun masih belum laku kok. Nah, terus Anda baru setahun. terus kalau konsep berpikir saya masih sama seperti pengusaha kaya yang lama. Kalau kita punya kelebihan uang dibeliin properti, mangkrak semua propertinya. Oke, saya bisa paham. Nah, jadi mungkin intinya ada sudut pandang yang berbeda nih dengan generasi sebelumnya. Nah, sekarang saya nanya sama Aldi. Nah, itu tadi disampaikan sama Alex tentang bicara bahwa dia menjadi tidak liquid. Ya, properti dia tidak liquid. Nah, apalagi kalau ada krisis atau ada apa, amit-amit Indonesia balik tahun 98, mau diapain ini properti? Duitnya nggak bisa dibawa lari. Masa ruko ini diangkat terbang ke luar negeri kan nggak mungkin. Menurut Aldi, jadi kalau di ekosistem desentralisasi finance DeFi itu beda ya. Karena sama aja kan resiko tinggi juga bisa hilang. Kalau menurut Aldi gimana? Resiko tinggi bisa hilang nih, hilangnya gimana ya Pak Chandra? Maksudnya? Secara security. Oh, secara security tuh ini justru yang paling secure Pak Chandra. Oh, paling secure ya? Iya, yang ada ya. Loh, kalau misalkan kalau kita pegang ruko ini kan kita pegang sertifikat, kan secure di tangan saya. Iya, sertifikat kan secure. Tapi kan sertifikat itu kan sebenarnya paper. Ya, kalau tiba-tiba badan tanah tuh ngeluarin lagi sertifikatnya double kan sengketa. Oh ya enggak bisa, itu kan melanggar undang-undang. Iya, tapi kan faktanya banyak yang kayak gitu kan. Ya enggak lah, kalau ini saya belum bisa terima. Karena kita sebagai warga negara masih dijamin sama undang-undang lah. Kalau misalnya perang atau rusuh Ya, gitu. kalau Nah itu ya kan kita nggak bisa bawa. Ya, ya. Intinya kan tidak liquid ya. Nah Ya. kalau misalnya kita punya aset on-chain, ya, pertama itu pasti ada di wallet kita. Asetnya kita yang pegang. Nah, selama kita punya private key itu tidak ketahuan orang, itu kita akan pegang Pak Chandra. Jadi benar-benar kita self custody, dan kalau misalnya kita punya wallet rusak, ya itu dia bukan ada di dalam wallet. Cuman gini, yang menjadi sebuah problem itu karena Pak Alex ini usianya masih muda 30 lebih, dia sudah pegang dana begitu besar dan omset perusahaannya besar. Yang jadi masalah ini adalah kalau kami itu yang usia 40, 50, 60 ke atas. Kami ini tiba-tiba lupa wallet ini kadang. Saya ini pegang handphone aja kadang belajarnya setengah mati. Apalagi ini sekarang suruh ledger lah, suruh mindah dana ke sini. Ini tolong Aldi punya solusi nggak bagi orang-orang tua? Kalau orang tua kayak begini, yang kayak begini solusinya sebaiknya ada orang kepercayaan ya. Untuk anaknya khusus lah, ya atau anak atau siapa khusus untuk private key ya Pak Chandra. Karena, private key. Ya, karena di blockchain ini semua kuncinya itu adalah private key. Jadi tempat menampung aset digital kita itu punya dua parameter, public key atau wallet address itu seperti nomor rekening. Jadi kalau mau kirim, kalau mau terima situ bisa ngelihat. Nah, kedua nih private key. Private key yang tidak boleh ketahuan orang. Nah, private key ini ya ini semuanya ada di situ. Bukan di ledgernya ya. Jadi ledgernya rusak, beli ledger baru, private key masukin karena dia korelasinya dengan algoritma blockchain. Nah, ini sebaiknya keluarga atau pihak terdekat itu diberitahu. Jadi kalau kita kenapa-napa kita bisa akses, keluarga bisa akses. Tapi kalau untuk sehari-hari ya misalnya dia ini teknologinya karena berkembang terus Pak Chandra ya. Ada aplikasi baru, program baru, protokol baru. Ini kan tentunya mengikuti perkembangan ini sulit ya. Ada baiknya punya komunitas atau orang yang bisa membantu terus menginformasikan dan mengedukasi tentang teknologi barunya ini. Jadi ada seorang ahli lah yang terpercaya atau terdekat yang bisa ini ada protokol baru, sistemnya kayak gini, Bapak mau ikut nggak? Jadi mau nggak mau kita harus tahu ya. Kita harus tahu Pak Chandra karena begini ya, ini kan revolusi finansial seperti yang saya bilang. Karena Indonesia itu undang-undang tentang mata uang kertas dan logam itu sudah dirubah tahun 2023. Jadi 3 kertas,
logam digital. Nah iya. sekarang aja orang belum tahu bedanya digital sama elektrik. Dikiranya Dana, OVO, GoPay itu digital. Nah ini kan salah. Itu beda. Nah, bahkan beda Pak Chandra. Dan bahkan Indonesia sedang mengembangkan itu digital rupiah atau central bank digital currency versi Indonesia digital rupiah. Bahkan orang aja belum banyak yang tahu. Nah, bagaimana fundamental struktur ekonomi negara kita sudah mau sampai sini loh. Kok kita bisa belum tahu kan? Betul. Nah, sekarang gini nih. Kembali ke Alex. Lex, setelah kamu pindahkan danamu sebagian, enggak tahu sebagian besar atau belum ya, kalau ruko ini kan masih belum laku ya. Kamu melihat Indonesia ini gimana? Sistem keuangannya gimana? Sehingga kok kamu berani pindah sebagian besar asetmu lari ke DeFi ini? Nah, jadi ya kemarin kan saya kan juga ambil sertifikasi ya kemarin. Iya. Nah, tahu kalau kita simpen di bank dengan nominal besar itu kan hanya ditanggung sama LPS kan cuman 2 miliar. 2 miliar. Betul. Jadi saya mikir juga lah kalau dana saya 10 miliar. Kalau ada apa-apa sama bank 8 miliarnya hilang. 8 miliarnya hilang. Jadi saya mikir juga ya sama-sama beresiko. Dan kalau saya taruh di instrumen yang konvensional seperti deposito dan lain-lain, itu duit saya pasti tergerus. Iya. Jadi memang secara nominal misalnya uang kita 1 miliar ya tetap 1 miliar, tapi secara value udah turun. Iya. Nah, semenjak saya mengenal kripto, lindung nilai ini yang terbaik menurut saya. Terbaik ya. Menurut selain saya emas apa ini yang terbaik ya? Menurut saya terbaik. Kalau nggak terbaik, ini saya mungkin perdana nih di podcastnya Pak Chandra. Saya punya bisnis, saya putuskan untuk tutup. Oh iya. Oh yang lalu kamu bilang kamu mau kembangkan, sekarang ya jadi scale down, ini malah tutup jadi. Saya putuskan tutup begitu saya pelajarin lebih dalam. Kecintaan saya ke teknologi ini luar biasa. Yang distributor sama importer saya tutup. Iya. Yang pet shop dibeli sama investor. Dibeli sama investor. Jadi saya jual bisnis saya mau komit di dunia finansial. Wah, ini kayaknya banyak pengusaha pada resah, pada bingung. Ini kayaknya harus denger nih podcast ini. Nah, ini memutuskan tutup, ini radikal. Nah, saya punya temen saudara bilang saya gila. Iya. Karena keputusan yang saya ambil ini terlalu ekstrim. Iya. Karena apa? Kenapa kok saya ambil keputusan ini? Saya udah merasa 2 tahun ekonomi lesu banget. Saya sebagai pengusaha itu, saya sudah PT saya itu sudah 10 tahun, tapi saya sudah bekerja 13 tahun. Ya, pet shop saya itu sudah 10 tahun, tapi saya sudah bekerja totalnya 13 tahun. Sebelum ada pet shop, saya jualan anjing kan awalnya 3 tahun. Saya merasa burnout dan capek. Dan ini kelihatannya teman-teman pengusaha saya juga merasakan 2 tahun terakhir ini lesu. Itu saya juga dicurhati banyak orang seperti itu. Lesu, terus kita handle, kalau jadi pengusaha handle karyawan, handle perpajakan, handle supplier, handle customer. Banyak faktor yang harus kita handle, itu bikin kita burnout. Dan saya sudah 10 tahun itu capek gitu loh. Pengen istirahat. Kalau karyawan pulang kerja udah gak mikir. Kita pengusaha memang jiwanya kita nggak di gudang, nggak di kantor, tapi pikiran kita 24 jam. Iya jelas. Sekarang itu berarti saya itu berpikir begini. Berarti semua effort, pemikiran saya, waktu saya, keringat saya tukar sama bisnis saya. Betul. Dan saya nggak mau hidup seperti itu. Itu analoginya sama dengan saya buka toko, saya jaga sendiri. Seumur hidup kayak di pasar Glodok itu jaga sampai tua gitu kan. Iya. Tapi kita terbelenggu di pikiran kita mikirin bisnis gitu kan. Ekspansinya gimana. Terus kalau bisnisnya turun ini strateginya seperti apa. Jadi saya merasa ya itu semua kita tukarkan semua gitu kan. Ini jangan-jangan mungkin Alex ini banyak kumpul sama Aldi nih. Nah ini kayaknya ini. Sehingga apa yang dirasakan sama Alex ini nggak ada tempat untuk curhat. Tiba-tiba datanglah Aldi ya mungkin ya yang membuat Anda ternyata semua problem yang Anda tadi tumpahkan itu solusinya ada solusi. Nah begitu saya lepas ya, iya. lega. Enteng ya? Terasa
enteng gitu, kayak di beban di belakang saya udah hilang gitu loh. Karena perusahaan kan omsetnya besar, istri sebagai finance kan, setiap malam dia tokennya itu ada banyak. Kita kan ada beberapa PT, tokennya banyak. Saya ngeliat dia juga, ya kasihan gitu loh lama-lama. Capek malam-malam saya gini masih mindahin begini mah. Saya, waduh, kapan ya kita bisa santai ya? Ya. Gak bisa. Itu kan. Ini pas ini THR, saya masih kasih THR kan. Oh iya jelas. Jadi bulan-bulan THR ini pusing, udah gajian. Betul. Kemarin angpauan, terus THR, terus mau gajian lagi. Betul. Habis THR kan tanggal 7 terus nanti gajian lagi. Podcast ini judulnya Suka Duka Pengusaha. Tapi banyak dukanya. Nah, belum lagi saya juga setiap tahun juga ada dipanggil pajak, diperiksa. Iya, itu kita sebagai pengusaha itu udah capek gitu loh. Orang pajak, dengar kamu itu. Ini susah-susah cari duit ya. Ini kamu kehilangan satu customer lagi loh orang pajak. Nah, ini benar. Jadi mungkin pemerintah harus dengar nih, suka dukanya pengusaha itu seperti ini. Nah, gitu. Misalnya contoh nih, kemarin saya cerita sama Pak Chandra. Saya ada gudang di Medan, gudang transit sewa, sama di Jakarta di Kosambi. Kemarin kan ada musibah tuh di Sumatera. Itu kerendam saya punya gudang transit. Iya. Itu rugi miliaran itu sudah. Iya. Terus di Jakarta juga rugi miliaran. Kalau laporan keuangan dibikin minus, memang realitasnya minus. Kan nggak bisa bayar pajak tahun ini. Loh, tapi ya pasti diperiksa gitu kan. Iya, betul. Kondisinya Silakan aja. Kan kondisinya memang minus. Iya, gitu. sekarang kan memang paling pajak cuma bisa ngasih namanya relaksasi. Ya memang begitu kalau pajak. Apanya direlaksasi ini udah LK-nya udah rugi nih. Ya, makanya maksud saya kepusingan sebagai pengusaha itu saya rasakan 10 tahun. Yaitu saya merasa stressful sama burnout lah, capek. Nah, ternyata datanglah ini gitu ya. Nah, sebentar. Sesimu selesai, saya nanya sama Aldi. Oh iya. Nah, jadi Aldi itu, jadi intinya apa yang tadi dirasakan sama Koko Alek ini ya, itu saya tahu betul karena saya kan di sektor pengusaha, ya kan di saat ekonomi baik semua fine. Ekonomi baik aja masih pusing, apalagi ekonomi memburuk gitu. Nah ini apalagi ada isu perang, ini nanti ada isu Selat Hormuz ditutup, biaya shipping bisa naik, itu ditakuti pengusaha semua. Minyak gitu. naik katanya. Oh pasti. Iya. Nah sekarang ini sebagai penutup ya, ini ya, kalau DeFi ini kembali lagi, itu mungkin saya baru sadar kenapa seorang Pak Alek ini, dia akhirnya tertarik pindah ke dunia finance. Kira-kira, kan sekarang di Aldi kan sendiri kan di kelasnya juga banyak orang-orang yang backgroundnya pebisnis ya, atau pengusaha. Ada yang corporate kita punya bahkan. Bahkan corporate lagi. Iya. Nah, merasakan nggak sih kalau lesunya ekonomi 2 tahun terakhir ini, mereka juga curhat yang sama dan ini bisa menjadi solusi bagi mereka gitu. Mereka ada apa belum ngomong ya Pak? Ada yang nggak cerita masalah internalnya sih Pak Chandra. Cuman yang membuat mereka tertarik, kenapa sih begini? Itu urusan self custody-nya Pak Chandra. Oh, jadi mereka tidak ke pihak ketiganya itu yang justru Karena mereka tertarik. Sebenarnya gini, kalau kita track record ya balik sejarah. Kenapa sih masalah-masalah keuangan ini selama ini banyak terjadi? Itu kan karena si custodian ini punya power yang seharusnya kayak kasus Bank Senturi. Iya, yang seharusnya itu bukan uang dia disalahgunakan. Makanya kan kejahatan terjadi karena adanya kesempatan. Nah, teknologi decentralized finance ini ya, itu memungkinkan kita tuh custody aset kita sendiri. Beda cerita dengan kalau kita ngomong payment system atau apa. Betul. Jadi kita itu tidak bisa begini juga. Wah nanti semuanya bakalan full self custody third party, itu enggak. Karena kan kita ini kalau menurut saya lagi di masa ini transisi Pak Chandra. Iya. Transisi antara tradisional dengan future of finance ya. Future of finance. Karena kalau misalnya kita ngomong secara logik, pure decentralized finance itu bayar apa-apa saya bisa langsung ke Alek. Karena dari walletnya bisa kelihatan QR kok. Saya langsung bayar. Itu hilang semua fungsi third party. Tapi kan kalau industrinya kita bunuh seperti itu bagaimana, kan nggak mungkin. Berarti kasusnya Indosuria, kasusnya Bank Senturi itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Nah ini dengar ya guys ya. Jadi kalian itu harus paham bahwa Anda taruh dana pun selain dijamin LPS cuma 2M,
Kalau Anda nggak ada self custody bahwa aset itu di-real di tangan Anda sendiri, Anda titipkan di pihak ketiga, kasus Indosuria bisa terjadi loh. Kasus Kospin, kasus Bank Senturi itu bisa terjadi loh. Itu eranya Pak SBY sampai sekarang gimana? Nggak bisa apa-apa kan? Iya memang. Ini benar, ini saya bisa terima sebagai seorang pengusaha. Jadi intinya mau nggak mau jangan pakai istilah gaptek untuk melindungi kegaptekanmu, tapi kamu harus belajar, ajak anakmu untuk belajar lebih dalam. Aldi, saya pengen belajar sama kamu sama Alex. Alex dari sisi kesuka duka pengusaha, karena besok yang datang mungkin di acara pelatihan kita itu banyak pengusaha juga yang Anda yang merasakan omsetnya turun, apalagi kondisi ekonomi global, politik global, geopolitik yang lagi tidak stabil. Saya harus cepat-cepat mengamankan diri saya sendiri. Nah, saya mengajak teman-teman nih di sini untuk para pengusaha, daripada Anda tanya-tanya terus, DM saya terus, WA saya terus, pusing saya. Mending saya datangkan 2 ahli ini. Satu, backgroundnya bisnismen seperti Anda. Kedua, kenapa seorang Aldi ini bisa pengaruh bisnismen untuk pindah ke sini? By the way, itu sudah jadi berapa itu? Ini sekarang 85, tadi 74. Tadi 74. Loh itu kenapa kok bisa naik? Itu passive income atau apa? Ini passive income. Oh, berapa menit ya? Tadi jam 15 berapa? 15.26. 15.26. 30 Ini menit. Setengah jam bisa naik diam-diam 85. Berarti itu kalau sehari rata-rata bisa terima berapa? Saya kan rutin upload ya di sosmed saya. Kemarin per 24 jam saya bisa dapat $628. $600 itu berarti sekitar 10 juta. 10 juta rupiah. Berarti satu bulan bisa terima 300 juta. 300 juta naruh dana $200.000. $200.000 sekitar 3,5 miliar. 3,5 miliar setiap bulan 300 juta. Berarti 1 tahun balik modal dong. Ini APR-nya kan 97% setahun. Nah, ini Estimate loh. ya. Ini estimate. Ini setengah jam aja udah naik segini. Setiap hari $600 cuma taruh duit 2M. Dan ini self custody. Self custody. Dan sangat aman dengan kondisi perang seperti saat ini. Ekonomi global seperti gimana pun itu. Ini enaknya teknologi blockchain ya Pak Chandra. Jadi nomor satunya itu blockchain itu justru transparansi Pak Chandra. Jadi kita itu bahkan bisa ngelihat misalnya nih orang bener apa enggak bohong sih. Iya. Langsung lihat wallet addressnya bisa kelihatan. Dia ngambil fee-nya jam berapa. Fee yang dia dapat berapa, pool capitalnya ada berapa, itu semuanya jelas, transparan. Oke, ya udah. Intinya saya pengen belajar. Siapa sih yang nggak mau tarik duit 3,4 M tiap bulan terima 300 juta 1 tahun balik modal? Ini bukan Indosuria ya, bukan Bank Senturi ya. Simpan sendiri. Simpan sendiri. Nah, tapi Pak Chandra saya luruskan ya. Cuman itu kan APR ini kan estimate ya. Estimate. Jadi saya mau jelasin sedikit cara kerjanya ya. Kita ini menjadi liquidity provider. Kita itu sebagai exchange itu dapat fee earn-nya ini dari orang bertransaksi. Paham. Jadi ini bisa dapat besar, bisa dapat kecil, tergantung. Namanya orang dagang lah. Tergantung. Tiap hari money changer kan kadang rame, kadang sepi. Iya. Tergantung transaksi para trader itu sendiri. Tahu. Nah, trader itu dari mana? Global trader yang bertransaksi di pair ini dan di protokol ini, di jaringan ini. USDC dan Ethereum ya, yang kita dapat. Fee-nya segini. Nah, ini fee-nya pas kita ngobrol ini kan sore ya, bukan jam buka Amerika. Fee ini akan kencang sekali saat jam bukanya Amerika. Oh, berarti Amerika lagi tidur sekarang. Nanti Amerika jam setengah 10 malam, itu dress sana langsung. setengah 10 pagi, itu naik. Ya udah, intinya $600 per hari, saya paham. Bisa kayak gitu, average ya? Ya average. Itu baru saya naruh $200.000. Kalau saya naruh $2 juta. Ya dikalikan 10 aja kan. Oke, luar biasa. Ini saya tambahin lagi Pak Chandra ya. Iya. Jadi di sini kita bukan begini ya, wah itu naruh duit segitu aman nggak? Karena balik lagi nomor satu transparansi. Nah jadi di blockchain ini, di DeFi, kita bagaimana sih supaya kita itu lebih lega, lebih aman? Kita lihat aja di pool itu capitalnya berapa. Jadi kan pool itu ada yang capitalnya sedikit, ada yang gede lah. Kalau pool yang bagus, yang gede, capitalnya tuh sudah ratusan juta dolar. Nah kalau kita naruh di situ duit misalnya 10.000, 20.000, ya itu kan ada yang orang. Ya mau testing dulu boleh lah. Boleh. Gini intinya, yaudah apa yang kita obrolin hari ini itu bukan bluffing, bukan omong kosong. Yang kita obrolin hari ini itu juga bukan kayak orang money game jualan kelasnya dia itu loh. Wah janji segini. Orang tertarik Senturi sama Indosuria dulu kan gitu. Deposito 6%, dia di sana 11%. 11%, 12%. Iya, akhirnya kan orang tertarik untuk taruh di situ. Nah, kalau ini kan enggak. Ini memang usaha.
ini bisnis. Tapi ternyata potensinya, ini bukan potensi lagi, ini income yang didapat real seperti itu. Oke Lex, Aldi, thank you. Saya akan ngobrol lagi di topik berikutnya. Tapi yang pasti saya akan mengajak semua teman-teman, daripada DM saya terus, WA saya terus, mending Anda daftar di kelas, infonya di Pelatihan Merdeka. Saya culik mereka berdua untuk ngajarin Anda apa yang terjadi kalau dunia ini perang, apa yang terjadi kalau seandainya perusahaan Anda gonjang-ganjing, apa yang terjadi Anda sudah punya emas, sudah punya saham, sudah punya properti, tapi kalau Anda belum punya yang satu ini berarti ada yang nggak beres. Anda harus segera update dengan aset portofolio investasi Anda. Oke, jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa nanti ketemu aja di kelas supaya langsung diajar langsung sama Aldi sama saudara kita Bro Alex agar Anda harus punya aset ini. Selain emas, saham, dan properti, Anda harus punya aset ini. Karena kita harus pelajari psikologi mereka untuk belajar di dalam kelas ini. Saya pun juga tertarik. Siapa yang nggak tertarik? Taruh duit 3,4 M, tiap bulan bisa dapat passive income 300 juta. Oke? Dan sampai jumpa nanti di acara Pelatihan Merdeka. See you, dan kita tutup dengan selalu salam kita, yaitu salam hebat dan luar biasa.